Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan karena gak ada yang ngasih, kita gas lagi dah jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauwan dia pun menghadang serangan yang diberikan oleh Yelin yang tentunya itu sangat amat kuat hingga membuat Zauwan dia pun kesulitan untuk dapat menghentikan itu semua. Bahkan saat ini Zauwan dia juga cukup ternotis ketika dia melihat saat ini Xiaoer dia pun melesat mencoba untuk dapat menghentikan serangan dari Yelin, dan itu membuat Zauwan dia pun cukup terkejut ketika dia melihat putrinya Xiaoer dia pun gosong di hadapan dari dirinya mencoba menahan serangan dari Xiaoer. Dan melihat putrinya berakhir seperti ini tentunya membuat Zauwan dia benar-benar tidak terima, dan dia bersumpah kalau dia yang awalnya hanya ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Yelin, dia harus melenyapkan Yelin karena Yelin telah berani-beraninya hampir saja membuat putrinya kehilangan segalanya, yang membuat kini Zauwan energinya merembes keluar dari dalam tubuhnya, energi iblisnya benar-benar keluar. Namun melihat Zauwan yang sepertinya benar-benar akan marah serius, membuat di sudut lainnya saat ini kedua Supreme mereka pun menyadari kalau sepertinya kedua bocah ini tidak akan pernah berhenti sampai semuanya benar-benar berakhir. Ini bukan lagi soal pertandingan, dan ini bukan lagi soal menang dan juga kalah, tapi ini sudah seperti pertarungan hidup dan juga akhir. Berapa lama lagi waktu yang tersisa? Ujar dari Black Supreme. Dan untuk Well Supreme dia mengatakan mungkin saja ada sekitar 15 menit lagi, tapi itu cukup untuk dapat memberikan satu benturan energi yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan di sini untuk Well Supreme dia pun juga berharap kalau hasil pertandingan ini akan berhasil dengan imbang. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Yelin, dia kembali menyiapkan serangan miliknya, kembali menyiapkan serangan soul burning miliknya untuk melenyapkan Zauwan. Yang melihat ini semua tentunya membuat mereka pun sadar betul kalau sepertinya Yelin benar-benar sangat amat mengerikan. Dia kembali menyiapkan sebuah serangan, dan untuk cucu di sini dia hanya dapat terdiam melihat Zauwan akan menghadapi Yelin seorang diri. Sedangkan untuk Yang Xia melihat Zauwan yang sampai ada di titik ini membuatnya pun khawatir, dan dia berharap kepada Zauwan untuk menyerah saja. Sudah cukup, kau telah memberikan segalanya Zauwan, hentikanlah, ucap dari Yang Xia yang merasa kalau ini sudah terlalu berlebihan dan dia tidak masalah jika Zauwan harus menyerah saja. Dan apa yang diucapkan oleh Yang Xia juga diamini oleh kedua tetua ini. Bahkan saat ini untuk Yanmo ketika dia melihat Zauwan akan menghadapi Yelin seperti ini, terlihat wajah tegang di wajahnya. Tapi di sini untuk rekan dari Yanmo dia pun bertanya kepada Yanmo apakah Yanmo merasa kasihan kepada Zauwan menghadapi Yelin yang mengerikan seperti ini, atau jangan-jangan Yanmo dia berharap Yelin dapat melenyapkan Zauwan. Tapi untuk Yelin dia pun mengatakan kalau orang kuat tidak butuh rasa kasihan, mereka adalah petarung sejati. Tapi yang aku tahu setelah ini semua selesai, maka salah satu di antara mereka akan menjadi jenius nomor 1 yang ada di wilayah barat. Selain itu juga aku yakin mereka akan menjadi salah satu calon penerus orang terkuat di seluruh wilayah ini, ucap dari Yanmo. Namun melihat Yanmo yang berkata seperti itu membuat gadis ini dia pun tertawa tersenyum di dalam hati, karena dia tahu Yanmo dia mendukung Zauwan walaupun berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Sedangkan di sudut lainnya saat ini segel yang telah disiapkan oleh Yelin telah siap, yang akan membuat Yelin akan memberikan serangan yang kembali kepada Zauwan. Dan di sini Yelin dia pun tertawa dan dia meminta kepada Zauwan untuk bersiap menahan serangan Dragon Roar miliknya lagi, dan dia juga yakin dengan ini semua maka dia akan menang. Namun untuk Zauwan dia nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Yelin. Bahkan saat ini Zauwan dia pun mengatakan kepada Xiaoer kalau Xiaoer tidak pernah berhutang apapun kepada dirinya. Tapi kenapa Xiaoer sampai seperti ini? Kau telah melakukannya, Xiaoer. Ini semua berlebihan. Dan untuk Zauwan, dia juga menyadari kalau dia tidak bisa lagi bermain-main, dan itu membuatnya berujar, Xiaoer, kau telah membuatku berhutang kepada dirimu, bahkan kau mengorbankan hidupmu untuk diriku, ucap dari Zauwan yang kini tiba-tiba aja dia pun kembali menarik jiwa naga biru miliknya dan merubah ke dalam bentuk jiwa naga surgawi murni. Dan untuk Zauwan dia juga mengatakan, aku bahkan tidak bisa melakukan hal gila seperti itu untuk diriku sendiri, tapi kau malah melakukannya untuk diriku, dan ini benar-benar memalukan, ucap dari Zauwan. Namun melihat Zauwan yang kembali menarik jiwa naga biru dan merubah ke dalam bentuk jiwa naga surgawi yang murni,
tentunya mengejutkan bagi mereka. Mereka pun bingung apa yang coba dilakukan oleh Zaufan. Bahkan perubahan jiwa naga saja tidak cukup untuk dapat menghentikan Yelin. Tapi kenapa Zaufan malah merubah ke dalam bentuk jiwa naga murni? Namun untuk Zaufan sendiri, saat ini dia pun mengenjamkan matanya dan dia juga mengatakan, aku tahu ini adalah sebuah teknik yang sangat amat berbahaya dan aku mungkin saja akan lenyap jika aku gagal dalam melakukannya. Tapi aku yakin aku akan melakukannya. Untuk dapat melakukannya, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk menyingkirkan serangga lemah itu, ujar dari Zaufan. Dan kini dia kembali mengeluarkan petir ungu miliknya, disamaan juga dengan energi merah dan juga energi hitam milik Zaufan yang akan dikombinasikan dengan api biru yang tiba-tiba aja muncul tepat di hadapan dari dahi jiwa naga surgawi. Dan itu membuat Yelin dia pun sadar betul apa yang coba dilakukan oleh Zaufan. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dapat dilakukan oleh Zaufan, karena Zaufan saat ini dia pun tahu apa yang ada di pikiran dari Yelin. Dan itu juga membuat Zaufan mengatakan, Yelin, ya kau benar. Ini adalah caraku untuk memadukan keempat jiwa naga milikku, ujar dari Zaufan yang kini berniat untuk menyatukan 4 kekuatan jiwa naga miliknya, merah, hitam, biru dan juga ungu akan disatukan menjadi satu kekuatan. Dan untuk Zaufan dia juga mengatakan, jika saja ini gagal maka aku akan lenyap. Tapi jika ini berhasil maka Kolaya akan hancur, ujar dari Zaufan yang kini dia menyatukan 4 jiwa naga miliknya. Dan itu tentunya mengejutkan bagi Yelin, karena ini adalah sebuah misi yang tidak mungkin dapat terjadi. Dan untuk Yelin dia juga menyadari betapa kuatnya energi yang dipancarkan oleh Zaufan. Dan untuk Yelin dia pun mengatakan kalau ini semua tidak mungkin dapat terjadi, karena 4 binatang suci mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Kemampuan mereka memiliki energi yang bertolak belakang satu sama lain, dan bagaimana mungkin hal itu dapat disatukan. Tapi untuk Zaufan, dia pun mengatakan tidak. 5 binatang suci mereka terlahir dari sebuah kekacauan, dan masing-masing dari mereka mengendalikan satu kekuatan. Tapi nyatanya, apakah kau tidak pernah berpikir dari mana mereka berasal? Mereka berasal dari satu sumber kekuatan yang sama, ucap dari Zaufan. Mungkin itu hanyalah sebuah teori liar, tapi kalau aku percaya 5 kekuatan ini bisa disatukan, maka menyatukannya tidak akan sulit. Jadi kenapa tidak aku melakukannya, ucap dari Zaufan yang kini dia akan menambahkan satu kekuatan lainnya lagi, karena sebelumnya dia cuma punya 4. Dan kini Zaufan dia pun menambahnya dengan api emas miliknya, yang tentunya itu mengejutkan bagi Yelin ketika melihat Zaufan memiliki api emas pula. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa Zaufan memiliki api emas itu. Dan untuk Zaufan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena ini adalah api emas yang diambil oleh dirinya dari naga hitam yang berhadapan dengan Yelin sebelumnya. Di sini Zaufan dia pun mengatakan mungkin saja jika ini berhasil maka ini akan menjadi sebuah penerobosan besar yang benar-benar gila, dan ini akan menjadikan sebuah penyempurnaan sejati, ungkap dari Zaufan. Dan di sini memang ketika Zaufan menyatukan kelima elemen itu memberikan sebuah tekanan yang sangat amat mengerikan, hingga membuat Yelin dia pun tahu kalau ini juga membutuhkan waktu bagi Zaufan untuk menyatukan kelima elemen itu. Dan untuk Yelin dia akan menghentikan ini semua sebelum Zaufan berhasil melakukannya, yang membuat Yelin dia pun langsung melepaskan serangannya kepada Zaufan yang ada di bawah sana. Apalagi saat ini Zaufan dia tidak lagi memiliki pelindung yang dapat melindungi dirinya, dan itu tentunya mengejutkan, menakutkan bagi mereka semua melihat Zaufan akan langsung dilahap oleh api emas yang dilepaskan oleh Yelin. Bahkan untuk Dan Gingseng sekalipun dia pun cukup terdiam ketika dia melihat serangan itu datang langsung kepada Zaufan. Tapi uniknya serangan yang diberikan oleh Yelin tiba-tiba jauh lenyap dilahap dengan energi yang dimiliki oleh Zaufan, yang membuat Zaufan dia pun tersenyum dan dia juga mengatakan seperti yang kuduga, jiwa naga ini sangat amat mengerikan, ujar dari Zaufan yang menyatukan kelima elemen itu yang membentuk sebuah elemen baru, dan itu memberikan sebuah tekanan yang sangat amat mengerikan. Dan terlihatlah saat ini petir hitam dan juga energi hitam berputar-putar di sekitaran dari Zaufan. Dan ini adalah penyatuan dari 5 elemen yang dimiliki oleh Zaufan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan gue sarankan minggu depan kalian tonton di hari Minggu aja. Dan jika kalian nonton di hari Jumat, gue rasa itu masih nanggung. Karena gue gak ngerti sama yang bikin ini bener-bener menyebalkan tingkat dewa ya. Karena ini tinggal dikit lagi loh, nanti disatukan, dibentuk dalam bentuk jiwa naga lainnya, diserang, udah gitu doang. Tapi dipotong-potong, waduh. Dan menurut gue jika kalian gak sabar dan greget, tonton aja di hari Minggu untuk minggu depannya, karena ini memang agak sedikit menyebalkan. Udah itu aja untuk part kali ini untuk jawaban. Dan jika kalian nggak sabar juga, baca novelnya aja di chapter 750 berapa ya,
ya gitulah, di bab 750-an lah pokoknya. Baca aja di sana di novelnya. Dan gue juga ingin ngasih tahu, jika kalian menyukai berita-berita tentang geopolitik dan juga militer, bisa banget lah nonton di channel Cogan RT1. Ini channel pertama yang bahas tentang jawaban. Waduh. Nah itu aja untuk part kali ini. Dan jika kalian suka, bisa kalian nonton di channel itu tentang geopolitik. Dan jika tidak, nggak apa-apa, gak usah mampir. Oke, yuk. Sampai jumpa di part lanjutnya untuk jawaban. Bye, thank you.